TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Agenda proposal perdamaian sengketa PKPU Pelayaran Payung Samudra dengan penggugat PT Sankyu International dan SMFL Leasing Indonesia berujung deadlock di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 16 April 2020. Pihak Pelayaran Payung Samudra atau PPS mengeluhkan mendapat perlakuan tidak adil dan akan melaporkan kasus ini ke kepolisian karena pihak penggugat PT Sankyu International dan SMFL Leasing dinilai telah memaksakan kehendak bahkan menaikkan nilai gugatan dari 1,3 juta dolar Amerika menjadi lebih dari 3 juta dolar Amerika. Selain akan melaporkan ke kepolisian, PT Pelayaran Payung Samudra akan melaporkan Hakim Makmur ke pengawas MA dan Komisi Yudisial karena diduga memihak. Kuasa hukum PT PPS Salim Halim menilai perkara ini merupakan sengketa bisnis, bukan sengketa PKPU. Salim mengungkapkan pihak PT Sankyu Indonesia International diduga telah melanggar kesepakatan awal di mana kontrak sewa menyewa kapal disepakati 5 tahun dan jika kontrak putus di tengah jalan ada kompensasi kepada penyedia kapal. Tadi sidang dihadiri para pihak tapi tidak dihadiri oleh hakim pengawas. Dan dalam pertemuan tadi, pembahasan tadi, ada terjadi sedikit perselisihan yang kami anggap dari pihak pemohon, pengacara pemohon, terlalu keras dalam menegur klien saya selaku pengacara, sehingga terjadi sedikit saling tegang, sehingga dari si pengacara si pemohon mengusir klien saya keluar dari pembahasan itu, termasuk juga saya mau diusir. Jadi saya melihat ini dari tingkah laku pengacara ini sudah bertindak di luar profesional, ya. Kami keberatan. Nah, tadi di dalam hasil pembahasan kami tetap mempertahankan apa yang kami sampaikan, keberatan kami, ya, termasuk tagihan daripada si PT Sankyu yang dia tagih sebesar 4 juta US dollar 4 juta US dollar lebih kurang itu. Kami bantah, sebetulnya kami tidak mengakui utang, ya, dan kami keberatan. Namun karena kami tidak mau berpanjang-panjang, kami punya kebijaksanaan, ya, kami juga menawarkan untuk membayar yang dia tagih 4 juta sekian. Menurut kami tidak punya dasar hukum. Sedangkan putusan dari pengadilan aja yang mengatakan kami terbukti mengakui 1,3 juta US. Padahal kami tidak pernah mengakui. Yang kami bilang bahwasanya pihak Sankyu membayar ke leasing sebesar 1,3 US. Nah, tapi dalam pertimbangan hukum oleh hakim mengatakan kami mengakui itu. Nah, namun demikian kami punya kebijaksanaan, kami mau membayar, ya, setelah dipotong dari biaya-biaya kapal mangkrak tunggu di dermaga. Nah, itu yang kami bebankan, yang di angka 1,3 itu kami bebankan, jadinya lebih kurang 300 juta lebih yang kita mau bayar. Nah, tadi sebetulnya pertemuan kita untuk membahas nilai. Kalau menurut saya ini sebetulnya kalau mau dibahas verifikasi utang yang sudah terbukti, ya. Ini utang masih tidak terbukti. Jadi apa yang mau verifikasi? Ya. Masih belum terbukti. Jadi apa yang mau verifikasi? Hanya mencari pengakuan utang aja kalau saya melihat di situ.
Ya, padahal kami tetap berpedoman tidak ada utang. Namun demikian karena kebijaksanaan kami, kami maunya cepat selesai, tidak bertele-tele. Ya, kita bayarlah 300 juta sekian itu setelah dipotong biaya-biaya itu. Nah, tapi tadi dari pihak pengurus tetap mempertahankan angka 3 juta sekian ya, 3 juta lebih sebagai tagihan dari pihak Sankyu yang itu tidak masuk akal, tidak punya dasar ya. Sebetulnya pada hari ini kita bukan mencari pengakuan, mencari verifikasi utang yang sudah kita katakanlah kita udah akui, dia itu diverifikasi itu aja. Nah, jadi ini kan belum kita akui ya. Nah, jadi tetap dia mempertahankan nilai 3 juta sekian, kami keberatan. Surat kita juga sudah masuk, tapi alangkah tidak fairnya masih belum kasih tanggapan surat saya oleh si pihak Sankyu maupun si pengurus. Dia tetap ngotot 3 juta lebih yang dia menurut dia sudah benar mau tagih ya. Nah, yang ini kami keberatan. Selain itu tadi juga datang pihak leasing. Leasing ini dari awal kami melihat dia tidak punya kompetensi untuk menagih yang tadinya dia mengklaim kita tidak memilih hak opsi ya. Nah, kami sudah melaksanakan hak opsi di awal perjanjian. Kita sudah laksanakan semua. Namun seandainya belum kita laksanakan ya, seharusnya itu konsekuensi hukum, saya ulangi lagi. Itu kan sesuai dengan perjanjian harus masuk jurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ini kan masih kita keberatan, masih ada perselisihan ya. Nah, inilah yang kami tidak ngerti, yang ngotot hari ini datang juga. Yang mengklaim bahwasannya kita tidak memilih opsi, terus dia malah dia minta kapal dikembali, kapal tidak dikembali, dia klaim nilai kapal itu 4.700.000 sekian. Yang kami bilang ini terlalu tidak punya dasar hukum, dan kalau saya bisa bilang itu ya mengada-ada gitu. Nah, selain daripada itu, seandainya kami tidak memilih hak opsi ya, di dalam perjanjian jelas mengatakan ya, untuk melaksanakan hak opsi itu di pasal 21 harus terlebih dahulu lunas cicilan baru berhak memilih hak opsi. Nah, kami sudah lunas, kami minta bukti lunas sampai saat ini juga tidak kasih. Itu poinnya itu. Kalau tidak kasih, di mana kita punya hak untuk memilih hak opsi? Selain daripada itu, ya, kalau seandainya kami tidak pilih hak opsi, secara hukum pasal 1238 KUH Perdata, dia harus kasih somasi kita dulu, mengingatkan kita, baru bisa katakanlah prestasi. Nah, ini tidak laksanakan. Sehingga hari ini datang tetap ngotot lagi, menurut saya itu tidak berdasar. Nah, itu pun kita sudah melakukan upaya hukum terhadap si leasing ini, ya. Nah, kalau menurut saya ini terlalu memaksa untuk menjadi kreditor lainnya untuk memenuhi lebih dari satu kreditor. Nah, hari ini tetap datang dengan tagihan yang dengan tetap mempertahankan tagihan dia, si leasing. Nah, oleh karena itu hari ini kita sudah pembahasan, tetap kita mempertahankan keberatan kita. Terus dari pihak leasing juga mempertahankan, dari Sankyu juga mempertahankan. Sehingga saya melihat ini seharusnya juga ada waktu perpanjangan waktu. Namun demikian pengurus tidak akan mau memperpanjang katanya. Dia akan voting untuk Kamis yang depan. Dia mau voting. Menurut saya kalau voting itu terlalu memaksa. Terus di samping itu voting ini tentu merugikan kami, karena salah satu pihak yang datang menurut kami itu kreditor, si leasing sebagai kreditor yang tidak punya landasan hukum. Bukti tagihan sebetulnya, bukti tagihan itu kan dia bayar ke leasing
bayar ke leasing sebesar 4 juta sekian, tapi kita bayar ke dia ada bukti 3 juta lebih itu. Ya, nanti bisa dilihat itu. Ya. Nah, kita bayar ke dia 3 juta sekian, 1,3 juta dia bayar ke leasing, itu menurut putusan dari pengadilan, ya, itu dianggap saya mengakui, padahal saya tidak akui. Yang saya bilang itu kan dia bayar ke leasing. Nah, dibilangnya saya akui, putusannya dikabulkan. Nah, itu sangat disesalkan kalau putusan seperti itu. Ya, kami punya bukti, nggak bisa dia mengklaim bahwasannya kita utang dia 4 juta sekian, padahal kita ini bukan masalah utang piutang. Ini masalah hak kepemilikan kapal. Ini sebetulnya bukan masuk ranah di pengadilan PKPU, karena kita kan masih ada perdebatan, masih sengketa. Sebetulnya ini bukan ranahnya PKPU, ranahnya pengadilan peradilan umum perdata. Tapi saya tidak tahu sampai hari ini bisa terjadi seperti ini, maka tentu kami mencari upaya hukum, mencari keadilan. Nah, mudah-mudahan nanti voting yang akan laksanakan, ya, saya minta jangan dilaksanakan dulu, karena salah satu pihak yang namanya leasing kami lagi keberatan, ya. Kami belum mendapat satu kepastian apakah si kreditor leasing ini sah secara hukum sebagai kreditor, ya, secara hukum. Nah, keberatan saya belum dijawab sampai saat ini. Keberatan saya sudah saya jelaskan, dia bukan kreditor yang sah, tapi tidak ada jawaban. Tapi tetap mengajukan voting dengan 2 kreditor. Kalau terjadi voting 2 kreditor, tentu kami tidak akan mengikuti, akan kita walk out. Karena kami merasa ini tidak adil. Sebelum ada pengakuan, sebelum ada jawaban dari keberatan surat saya. Namun setelah kontrak berjalan 2 tahun, justru PT Sankyu melayangkan gugatan dengan mengajak leasing menjadi partner penggugat. Permasalahan diketahui berawal pada 8 Oktober 2013 ketika PT PPS atas rekomendasi PT Sankyu melakukan perjanjian sewa guna usaha atau leasing 3 unit kapal di PT SMFL Leasing Indonesia dengan tenor atau cicilan 60 bulan atau 5 tahun. Pembayaran disepakati oleh PPS melalui Sankyu, namun karena wan prestasi, PPS berinisiatif membayar langsung ke pihak leasing. Setelah lunas cicilan pokok dan semua tunggakan denda, pada tanggal 19 Januari 2021, PPS meminta bukti lunas dari SMFL yang kemudian disanggupi dengan meminta waktu karena direksi SMFL tidak berada di Indonesia dan baru akan diberikan kepada PPS di bulan Februari 2021. Namun, hingga saat ini, SMFL belum memberikan bukti pelunasan tanpa ada alasan yang jelas. Hingga kemudian justru leasing bergabung dengan Sankyu membawa kasus ini ke PKPU. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.